Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wala ma'ana wala bainana saqiya wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita dapat menghirup udara segar sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan babu jazri anil kizbi. Bab tentang larangan berdusta. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala laknatullahi 'alal kadzibin. Bukankah laknat Allah itu akan menimpa orang-orang yang suka berbohong. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Yang artinya alaikum bisidqi, hendaknya kalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu akan menuntun kita ke dalam kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun kita ke dalam surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Tidaklah seseorang laki-laki senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur hatta yuktaba indallahi siddiqon, sehingga dia ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah bagi kalian sikap berbohong. Fa innal kidba yahdi ilal fujur, karena bohong itu menuntun kita ke dalam kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan itu akan menuntun kita ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kidba hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan tidaklah seseorang itu suka bohong dan berusaha bohong hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang suka bohong. Terus para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang itu ada yang jujur, ada yang suka bohong. Kemudian di dalam hadis lain ditanya Rasulullah, qila ya Rasulullah ayakunul mu'minu jabbanan? Qala na'am. Faqila lahu ayakunul mu'minu bakhilan? Qala na'am. Qila lahu ayakunul mu'minu kadzaban? Qala la. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ayakunul mu'minu jabbanan? Apakah ada orang mukmin itu yang pengecut? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya ada seorang mukmin yang pengecut. Faqila lahu ayakunul mu'minu bakhilan? Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, apakah ada orang mukmin itu yang pelit? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya ada orang mukmin yang pelit. Qila lahu ayakunul mu'minu kadzaban? Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, apakah ada orang mukmin itu yang suka bohong? Qala la. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada.
Terus orang mukmin itu ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hada wa'dul abdi ilallah. Ini adalah janji seorang hamba kepada Allah. Ketika orang mukmin itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka janji ini berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia. Siapa manusia? Rasulullah dan umat Rasulullah. Ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka seorang mukmin tidak boleh bohong. Bohong kepada Allah dan bohong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa janji kita kepada Allah? Melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kemudian apa janji kita kepada Rasul? Janji kita kepada Rasul untuk mengikuti sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata jujur, ya, kemudian menyenangkan, kemudian suka memberi, menenteramkan, tidak bertengkar dengan siapapun. Itu janji kita kepada Rasul dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itmanu sittan min anfusikum atmanulakumul jannata. Usduku idza hadastum wa aufu idza wa'adtum wa'adtu idza tumintum wahfadu furujakum wa ghaddu absarakum wa kufu aydiyakum." Itmanu sittan min anfusikum, jaminlah 6 perkara dari diri kalian. Atmanulakumul jannah, saya akan menjamin kepadamu surga. Apa 6 itu? Usduku idza hadastum. Yang pertama, hendaklah kamu jujur ketika kamu bertutur kata. Jadi orang mukmin harus jujur. Walau kana murran. Ulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Wa aufu idza wa'adtum. Kemudian penuhilah idza wa'adtum apabila kalian berjanji. Terus janji itu adalah al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Al-wa'du bila wafa'in adawatun bila sababin. Janji tidak ditepati adawatun bila sababin adalah permusuhan tanpa sebab. Terus jenengan kali anake jenengan ketika jenengan ngajak anake mantun ngoten ternyata boten menepati apa yang jenengan ajakaken datang anake, faqad kadzabtum, maka kalian sudah berdusta kepada anake panjenengan. Wa'adtu idza tumintum. Yang ketiga, laksanakan apa yang diamanahkan kepada kalian. Laksanakan apa yang diamanahkan dateng kula panjenengan sedaya. Contoh, sampean kali kula disukani anak. Ya napa anake niki saged ngaji, saged ngertos agama. Jangan kok diajak seneng-senengan tok, tapi lali olehne ngajiaken anak. Diselamatkan anak pun sampai dijaraken sehingga dia menjadi ahlud dahri, anak pada zamannya. Kalau sudah ahlud dahri, zamannya berubah, dia berubah. Karena orang tuanya tidak mau menyelamatkan. Tapi kalau dia diselamatkan oleh orang tuanya, dimondokkan, dingajikan,
diantar untuk menimba ilmu agama, fa insyaallah dia menjadi mutafaqih, orang yang ahli agama, wa yusallimuna, dan dia akan menyelamatkan kita dan orang tua. Ini wahfadu furujakum. Kemudian yang keempat, wahfadu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Jadi menjaga kemaluan ini ada ala wajhaini. Di dalam kitab selanjutnya, fal hifdu ala wajhaini ahaduhuma ayahfudha farjahu anil harami wasyubhati. Yang pertama, hendaknya orang itu menjaga kemaluannya anil haram wasyubhah, dari barang yang haram dan barang yang tidak jelas. Wasani ayahfadha furjau hatta la yaqa basaru ahadin alaihi. Yang kedua, menjaga kemaluannya agar tidak dilihat oleh orang lain. Nggih. Itu yang dinamakan wahfadu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Yang kelima, waghaddu absarakum, jagalah penglihatan kalian. Jangan sampai kula panjenengan sedaya nggak ada penglihatan yang terang, didamel ningali film-film yang membangkitkan birahi nafsu kula panjenengan sedaya. Monggo kula panjenengan sedaya ditakdiraken nggak ada penglihatan yang jelas, maos Quran sampai hafal Quran, maos hadis sampai hafal hadis, sehingga mata ini berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat datang kula panjenengan sedaya. Oh, durung hafal doane tahlil dihafalaken. Oh, durung hafal doane Yasin dihafalaken. Oh, durung hafal dungane dibak dihafalaken. Nggih, pun sampai disukani nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya boten saged menggunakan nikmat tersebut. Wa kufu aidiakum, dan yang terakhir adalah berhentilah aidiakum, dari perbuatan tangan kalian, dari berbuat kejahatan. Tahan tangannya, jangan sampai melakukan kemungkaran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya tadi malam membaca kitab Irsyadul Ibad ini, ada cerita jenengan pun semerep napa mboten. Ceritane Abdul Qadir Al-Jailani. Wa huqiyal yafi'i an Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muqatil qala kuntu inda Syekh Abdul Qadir rahimahullahu wa nafa'ana bih fa sa'alahu sa'ilun ala ma banaita amroka. Ya, diceritakan dari Syekh Wahukal Yafi an Syekh Abi Abdullah bin Muhammad bin Muqatil, diceritakan dari Yafi'i, dari Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muqatil, qala, berkata, untuk inda Syekh Abdul Qadir, saya bersama dengan Syekh Abdul Qadir. Fasa'alahu sa'ilun, kemudian ditanya oleh seorang yang bertanya, alama banaita amroka, atas apa kamu ini melaksanakan perintah-perintah Allah? Qala ala sidqi. Syekh Abdul Qadir menjawab ala sidqi, atas kejujuran. Wa ma kadzabtu qattu, dan saya tidak pernah bohong sama sekali. Qala radhiyallahu anhu kuntu shaghiran fi biladina, kemudian dilanjutkan ceritanya, kami dulu kecil di negara kami. Fa kharajtu fi yaumi Arafah, kemudian saya keluar
pada hari Arafah. Wattaba'tu baqarah harasatin, dan saya ikut sapi yang akan digunakan membajak sawah. Faltafat ilayya baqaratun wa qalat, kemudian sapi itu menoleh kepada Syekh Abdul Qadir. Wa qalat, dan berkata, ya Abdul Qadir, ma lihada khuliqta wa ma bihada umirta, faraja'tu faz'an ila darina. Sapi tadi mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir, kamu tidak diciptakan untuk ini, wama bihada umirta, dan kamu tidak diperintah untuk ikut membajak sawah, kata sapi tersebut. Faraja'tu faz'an ila darina, kemudian Syekh Abdul Qadir karena ditegur kembali pulang, faz'an ila darina, dengan penuh ketakutan di dalam rumah. Wa sa'attu sat'ad dari fara'aitun nasa waqifina bi Arafatin, kemudian saya naik ke tangga rumah, fara'aitun nasa waqifina bi Arafatin, kemudian Syekh Abdul Qadir melihat manusia itu wukuf di Arafah. Faji'tu ila ummi faqultu laha, saya kemudian datang kepada ibu saya dan berkata kepada ibu saya, habbini lillahi azza wa jalla wa'dhinli fil masiri ila Baghdad, izinkanlah saya wahai ibu untuk berjalan ke Baghdad. Ashtaghilu bil ilmi wa azuru sholihin, untuk apa? Agar saya sibuk mencari ilmu dan saya berkunjung kepada orang-orang soleh. Fasa'altani an sababi dzalika fa akhbartuha bi khabarin fabakat ummi wa qamat ila samanina dinaron urithuha abi. Kemudian ibu saya bertanya tentang sebab musabab saya kenapa mau pergi ke Baghdad. Fa akhbartuha bi khabari fabakat ummi, kemudian saya menyampaikan dengan cerita yang telah terjadi kepada saya. Fabakat ummi, kemudian ibu saya menangis. Wa qamat ila samanina dinaron aurathaha abi, kemudian mengambil uang 80 dinar yang diwariskan oleh bapaknya Syekh Abdul Qadir. Fataraktu li akhi arba'ina dinaron, 40 dinar untuk saudaranya, 40 dinar lagi diberikan kepada Syekh Abdul Qadir. Wa khatat fi dalqi tahta ibti, 40 dinar itu diberikan kepada Syekh Abdul Qadir, tapi oleh ibunya dijahit kantong yang berada di bawah ketiaknya. Terus amargi badhe berangkat ten Baghdad, perjalanan yang sangat amat jauh, oleh ibunya uang tersebut ditaruh di dalam kantong yang dijahit oleh ibunya di bawah ketiak. Kemudian wa'adinat li bil masir, kemudian ibunya mengizinkan, pergilah kamu. Wa ahadatni ala sidqi fi kulli ahwali, kemudian ibu saya berpesan kepada saya, hendaknya kamu jujur di setiap kondisi. Hendaknya kamu jujur di setiap kondisi. Wa kharattu muwaddi'an wa qalat ya waladi idhab qad auda'tuka Allah azza wa jalla fa hadha wajhun la arahu ila yaumil qiyamah. Pergilah kamu dan inilah wajah yang tidak saya akan lihat lagi sampai hari kiamat. Itu kata ibunya. Singkat cerita, ketika dia berjalan ke Baghdad bersama kafilah, bersama beberapa kafilah, di tengah-tengah perjalanan apa yang terjadi? Kharaja alaina situna farsan fa akhadul qafilata wa lam yata'arrad li ahaduhum. Dicegah oleh perampok yang jumlah perampok tersebut situna farsan,
sebanyak 60 pasukan kuda mengambil harta kafilah, dan tidak ada perampok yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir. Kemudian di akhir perampok tersebut, ada satu perampok yang menggeledah Syekh Abdul Qadir. Ma ma'aka, apa yang bersamamu? Syekh Abdul Qadir menjawab, ma'i arba'una dinaron, saya punya 40 dinar, ala dalki fi ibti, yang berada di saku kantong yang dijahit oleh ibu saya. Kemudian masak di atas kantong dibawa ketiak. Akhirnya seolah-olah mengejek kepada perampok tersebut, dan perampok tersebut tidak memperhatikan Syekh Abdul Qadir. Datang lagi perampok, ditanya, ma ma'aka ya Syekh Abdul Qadir, apa yang bersamamu wahai Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir menjawab, ma'i arba'ina dinaron, saya punya 40 dinar, fidalki mukhotan tahta ibti, di dalam saku yang dijahit di bawah ketiak saya. Akhirnya sama, perampok tersebut tidak percaya kalau Syekh Abdul Qadir ini membawa uang 40 dinar. Diceritakan oleh perampok kepada pemimpin perampok, saya menemukan satu orang, yang mana satu orang itu mengatakan bahwa dia membawa 40 dinar ditaruh di kantong yang dijahit di bawah ketiaknya. Oleh pemimpin perampok tersebut disuruh panggil orang tersebut, kemudian dipanggil di hadapan pemimpin perampok, kemudian ma ma'aka, apa bersamamu? Dia tetap mengatakan, Syekh Abdul Qadir menjawab dengan tegas, bersama saya 40 dinar yang ada di kantong ketiak saya. Kemudian dibuka, ternyata benar 40 dinar di kantong yang berada di bawah ketiak. Kemudian pemimpin tersebut mengatakan, ala ayyusya'in bainaita hada, atas apa dasar kamu mengatakan seperti ini? Lantas Syekh Abdul Qadir mengatakan, laqad ahadatni ummi bisidqi fi kulli ahwali, saya telah berjanji kepada ibu saya, di mana ibu saya berwasiat kepada saya untuk jujur di setiap kondisi. Apa kata pemimpin perampok? Laqad wa'adta ahdaka bi ahda ummika, kamu telah memenuhi janjimu kepada ibumu, sementara saya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun. Maka tubtu ala yadaika, maka saat ini saya bertobat di depan Syekh Abdul Qadir. Terus karena kejujuran, akhirnya pemimpin perampok tersebut bertobat di depan Syekh Abdul Qadir. Faradda amwalal qafilah fataba kulluhum, kemudian dikembalikan harta-harta rampasan kepada qafilah, dan perampok-perampok lainnya bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir. Ini salah satu karomahnya Syekh Abdul Qadir, karena jujur kepada janji ibunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam hadis lain disebutkan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, ada juga di dalam kitab ini tanda-tanda orang munafik itu ada 4. Kalau di dalam Iktabiril munafiqo bisalasin, ketahuilah orang munafik itu
tandanya ada 3. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada wadara. Ketahuilah bahwa orang munafik itu dipahami dan diketahui dengan 3. Idza hadasa kadzaba, apabila berbicara suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji tidak menepati. Wa idza ahada wadara, apabila wa idza tumina khona, apabila diberi amanah dia berkhianat. Kalau ada salah satu dari 3 sifat ini, faqad kana munafiqon, maka orang tersebut telah menjadi orang yang munafik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apa sih ancaman? Ancaman orang yang suka berbohong. Di sini ada cerita panjang, tapi saya mengambil ancaman orang yang suka berbohong. Wa amal ladzi yashqu sadqahu ila qafahu fa innahu rajulun yakhruju min baitihi fayakdzibu al-kadzibata fatablugul afaq. Sedangkan orang yang merobek-robek mulutnya sampai ke belakang, merobek-robek mulutnya ini sampai ke belakang, yakhruju min baitihi fayakdzib, dia keluar dari rumahnya kemudian suka bohong. Jadi dia keluar dari rumahnya suka bohong. Fayakdzibul kadzibata, kemudian dia berbohong, fatablugul afaq, dan kebohongannya itu memenuhi cakrawala, langit dan bumi. Pol wis. Oleh ini bohong ini pol. Semuanya sudah merasakan. Ya, maka ancamannya akan dirobek-robek mulutnya sampai ke belakang. Begitu kembali dan kembali semula dirobek lagi sampai dia itu merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, min ashabi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu qala asdaqul hadis kalamullah. Paling baiknya, paling jujurnya perkataan kalamullah adalah perkataan Allah, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah asdaqul hadis, paling jujurnya perkataan. Wa asyraful hadis dzikrullah, dan sebaik-baiknya perkataan zikrullah, ingat kepada Allah. Wa syarrul amal qalbi, dan sejelek-jeleknya buta amal qalbi, butanya hati. Terus wonten atine tiyang niki ya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah menambah penyakit di dalam hati tersebut. Kemudian ada juga hati manusia ini aandartaum amlam tundirhum la yu'minun. Hati yang mati. Hati yang mati itu aandartaum amlan tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adabun azim. Allah menutup hati manusia. Aandartaum amlam tundirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun.
hati yang mati itu tidak akan beriman. Kemudian ada hati manusia itu yang hidup, ya. Yauma idzil la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana suatu hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali dia datang di hadapan Allah dengan hati yang hidup. Hati yang hidup itu suka baca Quran, suka wiritan, suka ibadah, suka menenangkan kehidupan. Itu hati yang hidup. Dan menerima nasihat orang lain. Kemudian wa maqalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha, dan apa yang sedikit serta cukup khairun mimma katsura wa ma alha, lebih baik dari banyak tapi membuat lalai. Terus rezeki sedikit tapi cukup, khairun itu lebih baik daripada banyak tapi menjadikan lalai. Wa syarrun nadamati nadamatu yaumil qiyamah, sejelek-jeleknya penyesalan adalah penyesalan hari kiamat. Wa khairul ghinan nafsi, dan sebaik-baiknya kekayaan adalah kekayaan diri. Ada orang kaya tapi mentalnya miskin, masih jaluk-jaluk. Ada orang miskin mentalnya kaya, meskipun miskin tidak pernah minta ke saudaranya, bahkan suka memberi. Wonten apa mboten? Wonten. Ono wong sugih tapi gak tuman ngei, ijik jaluk-jaluk ae. Ya, mula panjenengan sedaya sing gadah mental sugih. Ojo sampai gadah mental miskin. Wa khairuz zadit taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Wal khamru jima'ul itsmi, dan khamr itu adalah kumpulan dosa. Wan nisa'u habailu syaitan, wanita-wanita itu adalah perangkat setan. Wasyababu syu'batun minal junun, dan masa muda itu adalah sebagian dari kegilaan. Wa ghairul makasib wa syarrul makasib kasbur riba, dan sejelek-jeleknya pekerjaan adalah pekerjaan riba. Wa a'dhamul khotoya al-lisan wal kadzub, dan sebesar-besarnya kesalahan adalah lesan yang suka berbohong. Ini al-kidbu la yasluh ila fi salasin. Orang bohong itu tidaklah baik kecuali dalam 3 perkara. Dados kula panjenengan sedaya itu boleh bohong tapi di dalam 3 kondisi. Fil harbi, yang pertama di dalam perang. Atus Iran dan Israel niki. Nggih, entak mateni kon. Lah bohong sampean. Kon bolone Iran atau bolone Israel? Sing nakoni wong Iran, aku bolone Iran. Nah, boleh berbohong, ya. Li'anar halba khid'atun, karena perang itu adalah taktik dan siasat. Kalau jenengan jujur-jujur ya mati konyol. Tapi kalau jenengan berbohong untuk menyelamatkan diri, maka insya Allah akan selamat. Warrajulu yasluh bihi bainal isnaini. Yang kedua, seorang laki-laki yang pengen mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Terus boleh bohong. Awak mulai kapan gak tukaran, engkau tak keingini lan ngene. Boleh semata-mata untuk mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Dan yang terakhir, warrajulu yasluh bi bainahu wa baina imraatihi, seorang laki-laki boleh bohong kepada istrinya agar kembali cinta kepada sang suami. Terus oleh kanggone sing lanang membohongi istri untuk kembali mencintai kepada sang suami. Terus 3 kondisi ini yang diperbolehkan kula panjenengan sedaya untuk melaksanakan kebohongan.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, iklam anna sidqa zainul aulia. Ketahuilah jujur itu adalah hiasan para wali. Wa innal kadhiba alamatul asqiya. Dan bohong itu tandanya orang yang sengsara. Hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, kejujurannya di mata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Terus man kasura sidquhu kasura shadiquhu. Barang siapa yang banyak kejujurannya, maka banyak pula temannya. Wa ma wal kidbu ra'su kulli khati'atin. Barang siapa yang suka bohong, maka kebohongan itu adalah pangkal kesalahan. Mekaten para rawuh, para sederek sedaya sing saged kula sampaikan, mugi-mugi kula panjenengan sedaya kelawan ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kula panjenengan sedaya didadosaken tiang-tiang sing jujur kepada Allah, tiang sing jujur kepada manusia. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.